Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Sahabat pecinta Sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyibukkan kita kembali pada halaqah ilmu. Ya, semoga menjadi sebab kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan istighfarnya daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kajian kita dengan hadis Arba'in An-Nawawi. Bahasan kita kali ini sudah sampai kepada hadis nomor 31 yang berkaitan tentang zuhud terhadap dunia. Baik. An Abil Abbas Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu annahu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'indan nasi yuhibbukan nas. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Diriwayatkan dari Abul Abbas, namanya adalah Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya akan satu amalan, kalau saya kerjakan amalan tersebut, Allah cinta kepada saya. Dan orang-orang pun akan cinta kepada saya kalau amalan tersebut saya amalkan." Maka Nabi SAW bersabda, jawabannya adalah, zuhudlah kamu di dunia, Allah akan cinta kepada kamu. Dan zuhudlah kamu akan apa yang dimiliki oleh manusia, maka orang-orang akan cinta kepada kamu. Hadis ini hadis hasan dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang hasan. Nah, dalam hadis ini dijelaskan seorang laki-laki ya yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya tentang perkara demikian. Yang tidak disebutkan di sini nama sahabat tersebut siapa. Ya, Sahal bin Sa'ad hanya meriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu amalan kalau dikerjakan bisa membuat Allah cinta kepada kita dan bisa membuat orang-orang cinta juga kepada kita, yaitu amal tersebut adalah zuhud. Amal tersebut adalah zuhud. Kalau dalam bahasa lughatan, arti daripada zuhud ya, ini al-i'radu an syai'i ihtiqaran lahu. Ini kalau di sini dikatakan minaz zuhdi bidhammi awalihi, dengan didomahkan awalnya zuhud. Nah, wa qad yuftahu, dan terkadang difatahkan zahad. Ya, bisa zuhud, bisa zahad. Yang secara bahasa artinya adalah berpaling dari sesuatu, ya, berpaling dari sesuatu ya karena dirasa perkara tersebut adalah hina atau rendah menurut dia. Kenapa dia berpaling? Karena menurut dia itu rendah. Karena menurut dia itu adalah hina, sehingga dia tidak mau mengambil perkara tersebut karena kehinaan dan kerendahan perkara tersebut. Syai'un zahidun. Ada perkataan Arab yang berkatakan syai'un zahidun. Itu satu
zahidun. Apa itu? Dikatakan syai'un qalilun. Kecil itu. Kecil. Hanya kan direndahkan. Kenapa? Karena sedikit. Itu mah sedikit. Dikatakan zahid. Zahid. Itu adalah perkara yang kecil. Perkara yang sedikit. Kemudian, atau ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Tirmidzi dari Ali radhiyallahu anhu, innaka lazahidun. Atau dalam yang hadis yang lain, afdalun nasi mu'minun muzhadun. Artinya apa? Innaka lazahidun atau muzhadun. Artinya apa? Qalilul mali. Hartanya sedikit. Hartanya sedikit. Maka dikatakan zahid, ya, zahid. Atau zahidul akli. Ya, si fulan ini zahidul akli. Bapak Muhammad atau Bapak Ahmad ini zahidul akli. Makannya sedikit. Makannya sedikit. Nah, adapun secara syariat, apa itu zuhud? Akhdhu qadrid darurati minal halali al-mutayakkinil hil. Mengambil perkara yang memang harus diambil. Yang namanya zuhud, mengambil perkara yang harus diambil karena darurat dengan keyakinan barang yang diambil tersebut adalah halal. Jadi, dia mengambil harta, dia mengambil makanan, dia mengambil baju, dan dia mengambil perkara-perkara yang lain, qadrat darurah. Sekadar darurat. Makan. Kadar daruratnya apa? Makan. Ya, sekadar bisa menegakkan tulang punggung kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Dan yang dimakan itu harus benar-benar yakin bahwasanya itu adalah perkara yang halal. Dan diambil dimakan hanya sebatas keperluan dia. Baju yang diambil sebatas keperluan dia. Ya, untuk memakai baju. Fahuwa akhassu minal wara. Ya, fahuwa akhas minal wara. Dan ini lebih khusus dibandingkan wara. Zuhud itu lebih khusus dibandingkan wara. Idh huwa tarkul mushtabih. Kenapa? Karena wara ini kan meninggalkan perkara yang syubhat. Jadi kalau wara ini meninggalkan perkara yang syubhat. Ini kok samar ya? Lihat dari kehalalannya, tapi nggak kelihatan juga. Tapi kalau dimasukkan ke haram, juga kok nggak kelihatan sisi keharamannya. Tapi takut ini perkara syubhat, nggak jelas, samar-samar, udah tinggalkan aja. Tinggalkan. Tapi yang sudah jelas keyakinannya, ini halal nih. Oh iya, dia ambil. Dia ambil. Makan, dia ambil. Udah kenyang, Pak. Oh iya, masih enak nih. Dimakan terus. Pak, baju udah banyak, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini untuk baju hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, segala macam. Gitu. Tapi kalau zuhud, dia mengambil sesuatu sekadar keperluan dia. Dan yang diambil pun, dia harus yakin akan kehalalannya. Nah, itu adalah zuhud. Nah, wa amma zuhudu fil haram fawajibun. Zuhud dalam perkara haram. Zuhud dalam perkara haram. Meninggalkan perkara yang haram, maka wajib. Dia zuhud terhadap dunia, berarti dia memang menjauhi dunia. Ihtiqaran lahu, karena merendahkan dunia, misal. Ya. Nah, zuhud dalam perkara haram itu wajib. Meninggalkan i'rad, berpaling daripada perkara yang haram. Wa fil musytabihi famandubun am. Nah, dalam perkara yang syubhat, yang samar antara halal dengan haramnya, maka itu hukumnya sunnah. Jadi kalau dalam perkara yang syubhat nggak bisa juga kalau kita mengatakan yang mengerjakannya itu haram. Karena belum jelas dalil keharamannya, gitu. Makanya orang yang menjauhi perkara yang syubhat tadi, maka hukumnya adalah mandub, hukumnya adalah sunnah. Wakila wajibun. Nah, ada pendapat yang lain tapi dikatakan kila di sini kan. Jadi pendapatnya itu lemah. Kata sebagian ulama, menjauhi perkara yang syubhat itu hukumnya wajib. Tapi yang jelas adalah hukumnya mandub. Kalau wajib berarti sudah jelas keharamannya, maka harus ditinggalkan, wajib untuk ditinggalkan. Nah, zuhudlah Anda dalam perkara dunia, bistisghari jumlatiha. Rendahkan sebagian atau secara global daripada dunia. Wahtiqari jami'i sya'niha. Kemudian merendahkan bagian-bagian daripada dunia. Litasghirillahi ta'ala lah. Kenapa? Karena Allah yang merendahkan dunia, Pak.
Karena Allah yang merendahkan dunia. Kenapa? Allah yang berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakanlah, perhiasan dunia itu sedikit. Perhiasan dunia itu sedikit. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ini Allah Subhanahu wa taala yang merendahkan dunia. Jadi kita merendahkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fazahidu, maka orang yang zuhud tadi, al-mustasgir al-muhtakir li dunya kama taqarrar. Dikatakan seseorang dia zuhud, maka dia adalah orang yang merendahkan dunia tadi. Fala yafrahu bi syai'in minha. Jadi orang yang zuhud ini bukan berarti orang yang dia tidak punya uang. Ya, orang yang zuhud ini adalah orang yang la yafrahu bi syai'in minha. Orang yang tidak gembira ketika dunia datang kepada dia. Ada orang memberikan hadiah 1 miliar, 2 miliar. Kalau kita senang. 1 miliar, Pak. Jangan 1 miliar. 1 juta misal. Ada yang memberikan kepada kita dengan tanpa ada imbalan apa-apa. Yang penting ngasih 1 juta. Masya Allah. Jazakumullah khair. Semoga Allah balas kebaikan Bapak. Wah, gembira. Nah, ketika kita kehilangan uang, taruhlah jangan sampai 1 juta. 500 ribu setengahnya aja. Ternyata kita hilang. Ketika di jalan kita, misalkan dompet kita atau saku kita sobek, akhirnya jatuh sebagian uang tersebut, maka kita akan merasa sedih. Kita akan merasa sedih. Orang yang sudah mendapatkan sifat zuhud, dia tidak akan senang dengan datangnya dunia dan tidak akan sedih dengan hilangnya dunia. Dia tetap saja lurus. Ada dunia dengan tidak ada dunia, dia tetap senang. Dia tetap senang. Wala yahzan ala faqdihi, wala yakhud minha illa ma yu'inuhu ala ta'ati rabbih. Dan dia tidak mengambil harta tersebut kecuali yang bisa membantu dia taat kepada Allah. Dia sekarang perlunya musim haji, dia perlu uang untuk berangkat haji. Dia bekerja, hanya terkumpul dia bisa berangkat haji. Di luar itu dia mendapatkan uang lagi, akhirnya dia berikan sedekah kepada orang lain. Sehingga kalau dikatakan dulu seorang ulama Mesir, ya, Laith bin Sa'ad, seorang ulama, seorang muhaddits, seorang faqih, ahli fikih. Laith bin Sa'ad, kekayaan beliau dari panen kurmanya itu bisa miliaran setiap tahun. Puluhan, bahkan sampai kalau dikurskan sekarang bisa sampai ratusan. Ya. Tapi setiap tahun dia terlilit hutang. Dan dia tidak pernah kena wajib zakat. Orang yang demikian zuhud. Kenapa? Dengan harta demikian banyak pun dia nggak pernah tertipu. Dia tetap beribadah kepada Allah. Bahkan dia sampai setiap tahun pun harus berhutang. Untuk apa? Untuk memberikan tunjangan-tunjangan kepada orang miskin, orang fakir, ulama, dan para pelajar. Tiap tahunnya. Seperti demikian keadaannya. Nah, maka orang yang zuhud tadi, dia nggak gembira dengan datangnya dunia, nggak sedih dengan hilangnya dunia, dan dia mengambil daripada dunia kadar yang bisa membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, au ma umira bi akhdhihi, atau yang memang diperintahkan oleh Allah untuk diambil. Ma dawami dzikri, dengan senantiasa dia berzikir, mengingat Allah, wal muraqabah wa tafakkur fil akhirah. Taib, dia mengambil sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bekerja, ikhtiar kita diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dengan ikhtiar tersebut, dia tetap berzikir kepada Allah. Dia tetap muraqabah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang kerja di dunia, tapi pikiran dia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti demikian adalah orang zuhud. Wa hadza arfa'u ahwali zuhdi. Dan ini adalah tingkatan yang tertinggi dalam zuhud. Dia tinggal di dunia, tapi pikiran dia sudah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Idh man wasala ilaihi innama huwa fid dunya bi syakhsihi faqat wa amma bi ma'na fa huwa ma'allahi ta'ala. Dia tinggalnya di dunia. Tinggalnya di dunia. Zahirnya, jasadnya dia tinggal di dunia. Tapi batinnya dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi dijelaskan dalam satu hadis dijelaskan wa an yakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawa. Jadi mereka yang telah mendapatkan sifat zuhud tadi, ada orang yang memuji, ada orang yang mencela, nggak ada bedanya. Dipuji oleh orang, amalannya nggak nambah juga.
dicaci oleh orang, amalannya nggak berkurang juga. Jadi pujian dan cacian orang tidak merubah amalan dia sedikit pun. Nah, kemudian ada sebagian yang mentafsirkan tentang zuhud di dunia itu dengan 3 perkara. Kulluha min amalil qalbi duna jawari. Jadi kezuhudan tersebut berkaitan dengan amal hati, bukan amal badan. Wa min thamma kana Abu Sulaiman yaqulu la tashhad ahadin bizuhdi la'annahu fil qalbi. Oleh karena itu Abu Sulaiman berkata, jangan sifati seseorang dengan zuhud. Jangan sifati seseorang dengan zuhud. Oh, si fulan itu zuhud. Oh, si fulan itu zuhud. Enggak, kenapa? Karena zuhud itu di hati. Karena nggak bisa kelihat dari badan. Wa man sya'u awali tilka thalatha min sihatil yaqin wa quwwatihi. Taib, awal mula munculnya perkara tadi adalah karena kekuatan yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ta'ala takaffala bi arzaqi ibadihi kama fi ayatin katsiratin min kitabih. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab untuk memberikan rizki kepada setiap hamba-hambanya, yang membuat dia merasa tenang. Tidak gembira dengan kedatangan dunia, tidak sedih dengan kehilangan dunia. Kenapa? Karena yang memberikan rizki kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lupa kepada hamba-hambanya. Nah, bahkan dalam hadis yang marfu dijelaskan, man sarrahu an yakuna agnan nas falyakun bima fi yadillahi awthaqu minha bima fi yadihi. Dikatakan dalam hadis riwayat Ibnu Asakir, barang siapa ingin melihat orang yang paling kaya, atau barang siapa ingin menjadi orang yang paling kaya, hendaklah dia lebih yakin dengan perkara yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada perkara yang ada di tangan dia. Kita punya uang nih sekarang. Ini punya siapa? Oh, ini punya saya. Belum tentu ini punya Anda. Takdir Allah Subhanahu wa taala bisa berlaku beda nantinya. Tapi ketika Anda mengatakan ini uang siapa? Ini harta titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta Allah Subhanahu wa taala dalam khazanah Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada ini. Maka kalau orang lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, dengan apa yang ada di genggaman dia, itu orang paling kaya di dunia. Walaupun dia tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena dia punya Allah Subhanahu wa taala yang punya segala sesuatu. Nah, kalau dia hanya berkeyakinan dengan apa milik dia, tapi dia tidak memiliki Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya apa-apa sebetulnya. Walaupun dia memiliki segala sesuatu, tapi hakikatnya dia tidak punya apa-apa. Nah, maka Fudail mengatakan asli daripada zuhud itu adalah ridho akan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Asli daripada zuhud adalah dia ridho akan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua yang bisa membuat tadi zuhud tadi, yang pertama dari kuat yakin, yang kedua adalah sempurnanya yakin. Sempurnanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi pernah berdoa nih. Dalam riwayat Sunan Tirmidzi, doanya Nabi SAW di antaranya, kalau doa panjangnya Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika atau ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, intinya berikanlah kepada kami yakin yang membuat ringan kami segala macam musibah dunia. Jadi berikan kepada kami yakin. Jadi musibah dunia sebesar apapun semuanya itu kecil. Ini yang paling penting. Nah, sempurna yakin, maka demikian dia mendapatkan nikmat takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, dia akan tetap tersenyum. Karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kemudian yang ketiga, dijelaskan di sini ya, ada perkataan Imam atau Ali ya, Ibnu Ali Talib. Ini dalam Musnad Syihab ya. Beliau mengatakan man zahida fid dunya hanat alaihil masaib. Allahu akbar. Barang siapa dia zuhud dalam dunia, maka musibah-musibah apapun akan terasa ringan bagi dia. Syaratnya apa? Zuhud. Dia nggak punya beban, Pak. Semua barang titipan Allah Subhanahu wa taala, nggak punya beban. Mau Allah ambil silakan, Allah yang memberi, gitu. Kemudian perkara yang ketiga yang bisa membuat tadi sifat zuhud tadi min suquti manzilatil makhluqina minal qalbi. Jadi gugurnya hebatnya makhluk dalam hati. Dalam hati nggak ada lagi ada makhluk yang hebat. Yang hebat hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu sudah hilang, yang hebat hanya Allah, yang kuat hanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa zuhud.
zuhud yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin subhanahu wa taala. Apa sih yang bisa membuat seseorang menjadi zuhud? Apa yang bisa membuat seseorang menjadi zuhud? Di antaranya adalah istihdarul akhirati wa wuqufuhu baina yaday maulahu. Menghadirkan kehidupan akhirat. Orang bisa zuhud ketika dia sering menghadirkan kehidupan akhirat. Dia membaca Al-Quran, tadabbur, tafakur, bagaimana surganya Allah, nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat. Karena awal pertama yang turun daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, surat-surat Makkiyah itu berkaitan dengan tauhid dan kehidupan akhirat. Sehingga sahabat dalam kesulitan apapun di masa periode Makkiyah, itu mereka sabar. Mereka sabar, padahal jumlah mereka minim. Ya, minoritas ya jumlah mereka. Tapi mereka sabar. Kenapa? Karena mereka mengingat, Masya Allah, hidup kita sebentar 60-70 tahun. Setelah itu kita akan datang ke akhirat yang selama-lamanya. Kalau kita di dunia 60-70 tahun kita taat, perintah Allah SWT, sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, masuk surga senang selama-lamanya. Ya apalah bandingannya kita susah 20-30 tahun. Ya disiksa oleh orang-orang Quraisy dan lain sebagainya. Kemudian setelah meninggal dunia masuk surga selama-lamanya senang. Nggak ada apa-apanya. Jadi mereka mengecilkan dunia dan membesarkan akhirat. Kemudian merasa bahwasanya kita ini sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita. Allah melihat kita. Maka itu diantara sebab bisa menjadi zuhud. Yang selanjutnya adalah isyidar anna li dzatiha syagilatun lil qulubi anillahi ta'ala. Menghadirkan bahwasanya dunia ini ya itu bisa menyibukkan hati kita sehingga bisa memalingkan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa munaqisatun lidarajati indahu, dan bisa mengurangi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak orang yang diuji dengan kefakiran mereka bisa lulus. Mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa lebih lagi. Kenapa? Karena mereka merasa sulit dan mereka harus bersandar kepada Allah, merengek lagi kepada Allah. Sholat tahajudnya bertambah segala macam. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, banyak mereka nggak lulus. Lalai lagi sholat berjamaahnya, lalai lagi sholat tahajudnya, lalai lagi baca Al-Qur'annya. Tapi tidak diragukan mereka yang sibuk dalam perkara dunia dan mereka bisa tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini baik. Yang sudah kita bahas dalam hadis-hadis sebelumnya. Ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi ke akhirat membawa pahala demikian besar. Itu lebih afdal. Ya, harta mereka itu bukan di tangan mereka. Ya. Harta mereka hanya di tangan, bukan di hati. Jadi kalau di tangan mau mereka lepas pun kapan saja mereka siap. Nah, harta kita sekarang ini dalam hati. Dalam hati, jadi sulit untuk dilepas. Selanjutnya adalah kathratu ta'ab wa dzul fi tahsiliha. Di antara yang bisa menyebabkan tadi sifat zuhud bahwasanya mereka meyakini bahwasanya terlalu capek ya untuk mendapatkan dunia. Bahkan sebagian lagi sampai harus menghinakan diri mereka untuk mendapatkan dunia. Wa kathratu gubuniha, banyak tipuannya dunia tersebut. Wa sur'atu taqallubiha wa fanaiha. Sudah capek nyarinya, ternyata cepat pula hilangnya. Capek nyarinya, cepat hilang. Lama mengumpulkannya, ternyata menghabiskannya hanya memerlukan waktu demikian singkat. Gitu. Kemudian diantaranya lagi istihdaru anha wa ma fiha mal'unah. Dihadirkan bahwasanya dunia itu dengan isinya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu dilaknat. Mal'unun ma fiha, yang dalamnya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa dzikrallah, kecuali zikir kepada Allah. Jadi orang yang memiliki dunia, orang memiliki harta, orang memiliki segala macam, kalau dia tidak berzikir dia dilaknat. Tapi kalau dia berzikir, senantiasa ingat kepada Allah, harta ini titipan Allah. Mobil saya demikian banyak 10 itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka mobil ini harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Oh, buat ikut pengajian. Oh, buat ikut sholat. Oh, ini buat ngangkut jemaah-jemaah pengajian untuk ikut halaqah pengajian yang lebih besar lagi. Karena ini titipan dari Allah, bukan harta saya. Nah, kecuali tadi zikir kepada Allah dan yang berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib mu'alimun aw muta'allimun. Seorang alim, seorang ulama atau seorang pelajar ilmu agama. Itu yang enggak dilaknat.
yang ada di dalam dunia tapi tidak kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian tadi maka Anda akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya anna naqta bi anna muhibbad dunya mabghudun indallahi taala. Jadi gini ya kalau diambil kesimpulannya. Kalau kita nggak terlalu senang kepada dunia ya, maka Allah cinta kepada kita. Maka kalau dibalik, kalau kita senang kepada dunia, seperti tadi, ketika datang dunia kita senang, hilang dunia kita sedih. Nah kalau kita condong terlalu senang kepada dunia, terlalu bahagia kalau kita punya dunia, maka mabghudun indallah. Maka orang tersebut adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana sikap kita? Harusnya seperti zuhud tadi. Hadirkan kita akan datang ke akhirat, sehingga adanya dunia nggak buat kita bahagia. Ya, kapanpun harta ini bisa diambil oleh Allah. Kalau enggak kita yang diambil duluan oleh Allah, ya harta kita diambil duluan. Mobil bisa rusak, rumah bisa hancur, bisa karena tsunami, bisa karena gempa, bisa karena kejatuhan meteor, dan lain sebagainya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya adalah hendaklah engkau berzuhud dengan terhadap apa yang manusia miliki, ya. Jadi ketika manusia lain punya barang, itu zuhud saja, nggak usah dilirik. Tidak usah di'arid, berpalinglah, kecilkan dunia tersebut. Tetangga punya mobil, rumah sudah 3 tingkat, nah palingkan aja. Palingkan. Maka kalau kita buat demikian, kita nggak iri, kurang baru punya rumah 2 tingkat aja udah sombongnya minta ampun. Gitu kan? Baru punya mobil saja, udah sombongnya minta ampun. Iri jadinya. Kalau kita iri, ketemu orang, nggak bakalan mau senyum kita. Nggak bakalan mau salam kita. Akhirnya apa? Kita dibenci sama orang. Dibenci sama orang itu kenapa sih? Tetangga, kita bangun rumah kok dia yang panas? Kenapa sih orang yang kredit mobil kan saya? Yang nyicil mobil kan saya. Kok tetangga yang panas? Gitu kan? Kenapa? Kenapa demikian? Karena qulub ghalibuhum majbulatun madmu'atun ala hubbid dunya. Hati itu memang dicap dulunya itu dari awalnya itu memang senang kepada dunia. Taib. Wa man naza insana fi mahbubihi karihahu. Dan barang siapa bersaing saya itu, kita ini semua, taib, hati kita itu senang kepada dunia. Makanya banyak anjuran agar zuhud terhadap dunia. Nah, karena kita senang kepada dunia, maka ketika ada orang yang memiliki dunia lebih atau ada orang yang ingin mengambil apa yang kita senangi yaitu dunia kita, maka kita akan benci kepada dia. Waqalahu, dan kita akan marah kepada dia. Taib. Nah, kemudian dikatakan, Sa'ala Ibnu Salam Ka'ban bihadrati Umar. Ibnu Salam bertanya kepada Ka'ab ketika ada Umar. Ma yadhabu bil ilmi min qulubil ulama. Apa yang membuat ilmu itu hilang dari hati ulama? Ba'da'an hafidhuhu wa aqaluhu. Setelah dihafalkan oleh ulama. Yadhabuhu atau yudhibuhu at-tama'u. Taib. Yang bisa menghilangkan ilmu dari hati ulama adalah rakus. Sifat tamak dan sifat rakus. Taib. Wa tatallubul hajati ilanas. Dan meminta hajat kepada orang lain. Tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar berkata, atau Ka'ab berkata, sodakta. Betul. Demikian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan agar zuhud di dunia, ya, tidak bergembira, tidak senang, ya, tidak terlalu euforia ketika kedatangan dunia, dan tidak juga bersedih ketika kehilangan dunia. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu titipan. Jangankan barang yang di luar kita, diri kita pun titipan. Sehingga ketika ada yang meninggal kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Emang semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik dunia dan seisinya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kekuatan untuk senantiasa mengamalkan apa yang telah kita dengar atau yang telah kita pelajari. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.